Memang ke surga itu Pak De nggak bisa orang bodoh, Pak. Harus orang yang pintar. Kenapa? Saya salah satunya calon masuk surga, Bu Menteri. Iya. Gimana? Ulangi. Saya salah satu yang masuk surga. Saya jamin 1000%. Amin. Karena saya mengikuti ajaran Yesus. Sementara yang lainnya mengikuti ajaran Paulus. Makanya dia sudah terlalu jauh, walaupun dia seorang pendeta atau pastor atau preses pun, dia tidak menjalankan firman Tuhan itu sepenuhnya, tetapi dia selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Paulus. Jadi Pak Dehe, Paulus katakan, ya, kalau Pak Dehe merasa sudah layak ya ke surga. Kalau Paulus sampai sekarang merasa tidak layak. Dia bilang membuka kasut kaki Tuhan pun saya nggak layak. Sayalah rasul paling brengsek. Sayalah rasul yang paling hina. Nah, orang yang merendahkan diri rumusnya akan ditinggikan Tuhan. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Saya sangat setuju bahwa Rasul Paulus paling brengsek. Setuju saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, perdebatan kali ini bukan main-main dan bukan basa-basi. Ini perdebatan adalah Kristen versus Kristen, tetapi yang dipertaruhkan bukan sekedar ego, melainkan sumber ajaran itu sendiri. Di satu sisi berdiri Kristen pro ajaran Yesus yang menuntut kembali ke ucapan dan teladan sang guru. Di kubu lain ada Kristen pro ajaran Paulus yang merasa teologi Kristen berdiri kokoh di atas surat-suratnya. Kita hadirkan Pak Dehe Waruwu, Kristen yang terang-terangan menolak dominasi ajaran Paulus dan mempertanyakan kenapa ucapan Yesus sendiri justru dikesampingkan. Berhadapan langsung dengan Bu Menteri, notabene Kristen pro Paulus yang siap mempertahankan doktrin arus utama. Ayat demi ayat ditabrakkan, logika diuji, dan kontradiksi internal mulai terbuka satu persatu. Di sini tidak ada serangan dari luar, yang saling menguliti adalah sesama anak-anak Theos sendiri. Ketika Yesus dan Paulus diletakkan di meja yang sama, siapa yang sebenarnya diikuti? Siapa yang dijadikan pondasi dan siapa yang hanya dijadikan hiasan? Bukan debat receh, bukan sekedar tafsir, ini benturan ajaran. Siap-siap, karena perdebatan ini panas, tajam, dan provokatif, serta berpotensi membuat sebagian jemaat gereja tidak nyaman dengan keyakinan mereka sendiri. Teman-teman, mari kita simak videonya. Iya, saya bisa diangkat jadi rasul juga. Karena dulu itu kan sedikit orang yang percaya kepada Tuhan sehingga dia bisa diangkat walaupun dia hanya menulis surat. Ini kan Paulus ini kan hanya mengirim surat. Surat Paulus kepada Roma, surat Pak Dehe kepada Papua, surat Pak Dehe kepada Makassar. Bukan, itu offline. Iya, saya coba jelaskan dulu ya. Si Paulus kan surat-suratnya dia ambil dari Injil. Iya, diambil lalu dia berkhotbah, lalu dia catat, dia kembangkan asumsi dia, lalu dia kirim ke Papua Nugini, dia kirim ke Irak, dia kirim ke Australia. Begitu. Bukan, itu surat dikatakan bukan menyurati. Surat Paulus ke sini bukan, mereka selalu offline. Iya, itu suratnya jelas, suratnya kepada Galatia. Jadi dia berkhotbah di Galatia, begitu Ibu Menteri. Suratnya kan jelas tuh, surat Paulus. No. Bukan menulisi secara lisan. Contohnya Bu Dahulu Menteri, nggak ada. surat Bu Menteri kepada jemaat Sibolga. Lalu dicatat. Dulu kemana apa? Belum ada apa namanya, kantor pos.
Belum. Iya, dia datang sendiri di sana Bu Menteri, itu isi khotbahnya atau dakwahnya kalau di saudara kita Muslim. Itu econya kegedean Bu Menteri, kecilin sedikit lagi, terlalu bergelombang. Eco. Iya, ece. Eco. Oke. Sudah Bu Menteri. Lalu begini Bu Menteri, kita hari ini punya tema Oten dan Paus melawan Taurat begitu, supaya kita tidak di PL ini. Jadi nggak kita tunggu Pak Kang Chan. Itu mah kebanyakan asumsi. Ya kalau saya orang nggak bisa diam, ngomong terus. Iya, ngomong terus ketawa terus, tidak memberikan kepada temannya untuk berbicara, itu nggak bagus. Diskusi itu kan saling melengkapi, walaupun dia salah jawabannya, kita dengar dulu. Benar. Kita dengar dulu, biar dia berkoar-koar. Kecuali dia berkoar-koar lama, baru kita stop. Jangan kebanyakan, nanti yang sebelah bisa tidur. Kita ambil dari Efesus yang saya katakan tadi, tapi di sana udah di diskusi lagi, tapi nggak apa-apa. Ini menarik. Iya, nggak apa-apa. Memang ini aja yang kita bahas, tapi tetap berbeda manusia. Bahas terus. Iya, sampai lunas juga. Karena merasa utang ini. Kita tahu kalau kita tidak beritahu orang itu juga dosa Bu Menteri. Jadi Efesus 2 ayat 15 Bu Menteri, coba Ibu Menteri jelaskan secara asumsi dan bagaimana, biar kami dengarkan. Ya, ini kita baca ulang ya. Ya, baik Bu Menteri. Sebab dengan matinya nya besar sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sebenarnya ini per kalimat-kalimat bisa saya jelaskan Pak De, boleh nggak per kalimat? Silakan bernarasi dulu ya. Tidak apa-apa, saya kasih kesempatan 5 menit malah sampai 10 menit. Mulai dari atas ya. Mulai dari atas. Ya, silakan. Masih nyaring ya? Sebab dengan matinya huruf besar, artinya dalam kurung Yesus sebagai manusia, ya, dia menanggalkan kemuliaannya di sorga, dia turun ke bumi. Dengan matinya sebagai manusia, dia membatalkan hukum Taurat. Sampai di situ dulu ya. Membatalkan hukum Taurat. Apa aja hukum Taurat itu? Hukum Taurat yang pertama, yaitu 1 hari kamu makan, engkau, ini sambungan dari Ustadz PI, Adam dan Hawa, 1 hari kamu makan buah pohon itu, 1 hari kamu mati. Tapi dibatalkan dengan matinya Yesus. Itu maksudnya Pak Dehe, ya. Jadi hukum Taurat yang pertama dimula-mula adalah hukum Taurat kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah larangan itu. Itu maksudnya, itu dibatalkan. Batalnya mana? Itu masuk Paulus. Ini Paulus ini tinggi bahasanya nih. Dengan cara turunnya sang firman, yaitu firman yang menjadi manusia. Itu dulu ya. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintah dan ketentuannya yaitu boleh kamu makan semua buah larangan ini, tetapi jangan kamu makan buah pengetahuan yang di tengah-tengah taman ini. Ya, ketentuan itu ya. Boleh kamu makan. Beranak cicit lah engkau, penuhi seisi bumi ini. Harusnya mati dong semuanya. Kita nggak ada ini komal-komal. Semua keturunan, karena Adam dan Hawa di perutnya ada ribuan seperti pasir di laut keturunannya, harusnya sudah mati. Itulah yang dibatalkan maksudnya Pak Dehe. Bukan berarti hukum 10 yang diturunkan ke Musa batal, bukan. Oke. Kalimat berikutnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Manusia baru artinya setelah Yesus mati,
di kayu salib, dia bangkit, kita akan diperbarui dengan kemuliaan baru, keturunan Adam kembali seperti semula di dalam kemuliaannya setelah dosa dihapuskan dan penyesat di api neraka, sehingga dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kita damai sejahtera itu berada di dunia baru, yaitu di bumi ini. Terima kasih Pak De. Oke. Jelas ya? Narasinya sangat luar biasa, tapi sayang beribu sayang. Bukan narasi, maaf, bukan narasi. Ini kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Iya, makanya saya bantah ini, makanya saya katakan narasi. Silakan. Luar biasa yang bisa ini, silakan. Ibu Menteri luar biasa, tetapi Ibu Menteri lupa bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh Paulus. Poin pertama adalah dengan matinya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Itu pertama, poin pertama. Dan yang kedua dikatakan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini yang menarik Ibu Menteri. Kenapa saya katakan menarik? Ada dua di sini. Dengan matinya Yesus maka batallah semua hukum Taurat itu. Yang mengatakan itu adalah Paulus. Semuanya. Sebentar Pak De, di sini tidak ada dikatakan semua ya. Sebab matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Tidak semua. Iya, nanti saya jelaskan, makanya Ibu Menteri sabar. Oke. Hukum Taurat di awal. Iya. Yang batal. Ya, membatalkan hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan di Matius pasal 5:17 menggenapi. Kita harus putar balik kita sedikit. Iya kan? Digenapi dengan matinya. Dikatakan di sana, saya baca Ibu Menteri ya biar enak kita diskusi. Matius 5 Komaliah yang datang. Matius 5:17. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yes. Yesus mengatakan gak ada yang berlawanan. Konek. Ya, Yesus mengatakan menggenapi, Paulus mengatakan membatalkan. Ya. Jadi itu Pak Dehe, yang batal itu adalah hukum Taurat awal, yaitu 1 hari kamu makan, 1 hari kamu mati. Kenapa Pak Dehe bilang di Ustadz Pei, kenapa nggak terus mati? Berarti Tuhan bohong dong, gitu ya. Nah, ya, itu yang dimaksud oleh Paulus. Saya lanjutkan asumsi saya, Bu Menteri ya. Tapi saya pakai data, Bu Menteri. Yesus mengatakan dia datang untuk menggenapi. Paulus mengatakan dengan matinya di kayu salib sebagai manusia, maka hukum Taurat itu batal. Berarti bertolak belakang. Lalu yang kedua dikatakan segala perintah dan ketentuannya. Berarti semuanya, kalau dikatakan demikian. Garis besarnya itu kan segala, berarti semua. Hanya dia beda mengatakan di sini segala, tetapi segala sama dengan semua. Segala perintah, semua perintah dan ketentuannya. Sekonyol-konyolnya saya tidak berani mengatakan hal demikian. Tetapi Paulus berani dia.
Makanya saya katakan tadi, Bu Menteri, berlawanan arah. Kata Paulus membatalkan, kata Yesus menggenapi. Menggenapi adalah mengiyakan, menyempurnakan. Dan anehnya lagi dikatakan di sini, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pak D. Hewaruwu yang berpegang teguh pada ajaran Yesus tidak berdiri di ruang kosong. Landasannya jelas dan eksplisit. Perkataan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, bahkan setitik pun tidak. Bagi Pak DH, ini bukan tafsir, ini teks lurus dari mulut Yesus. Di titik inilah bara api debat menyala, karena jika Yesus tidak menghapus hukum Taurat, lalu mengapa ajaran Paulus justru banyak yang berseberangan? Sunat ditinggalkan, hukum dianggap beban, Taurat dipinggirkan. Sementara Yesus berkata sebaliknya. Pak DH pun menusuk dengan pertanyaan sederhana tetapi mematikan, ikut Yesus atau ikut Paulus? Inilah yang membuat perseteruan Kristen pro Yesus versus Kristen pro Paulus tidak terelakkan. Yang satu bersandar pada ucapan langsung sang guru, yang lain bertahan pada konstruksi teologi pasca Yesus. Dan ketika ayat Yesus dibacakan apa adanya, doktrin modern pun mulai gelisah. Yesus bilang Taurat tidak dihapus. Paulus berkata Taurat bukan lagi keharusan. Nah, siapa yang sebenarnya diikuti? Apa kaitannya dengan kematian? Kan itu. Luar biasa Paulus ini memutar fakta, melawan Yesus. Makanya saya kasih tema Oten dan Paulus melawan Taurat. Kata Yesus dia datang ke dunia untuk menyempurnakan hukum Taurat. Kata Paulus untuk membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jelas ada dalil, Bu Menteri. Silakan Bu Menteri. Jadi gini ya Pak D, kita ini dulu ulas kembali ya, review kembali bagaimana di awal Paulus ini. Sebenarnya kita berterima kasih kepada Rasul Paulus karena di Antioquia beliaulah yang pertama memperkenalkan kekristenan. Bahasa kekristenan itu artinya mengikut Kristus di Antioquia. Ya, jadi sehingga umat-umat kita sekarang mengikut. Nomensen datang ke tanah Batak, ya kita jadi mengerti arti Kristen mengikut Kristus berkat beliau yaitu Paulus, Rasul Paulus. Berterima kasihlah orang-orang Kristen kepada Paulus karena upah Paulus besar di sorga. Beliau sebagai rasul yang langsung datang, arti rasul adalah Bapa langsung berbicara, bukan Bapa, Yesus langsung, Tuhan langsung berbicara. Setelah bangkit Yesus ke sorga, dia yang berbicara langsung dan memilih Paulus sebagai muridnya. Ada kaitannya gini Pak D, makanya Pak D udah 10 kilometer jauh ketinggalan. Ada di Wahyu yang mengatakan ini 144.000 itu yaitu dari suku Israel 12 kali 12.000, jadi jumlahnya 144.000. Salah satu adalah Rasul Paulus, dialah sebagai murid yang ke-12 menggantikan Judas, bukan yang lain yang dipilih oleh siapa namanya itu, yang dipilih oleh, aku lupa aja nama yang dipilih oleh manusia. Tuhan tidak memilih, Tuhan memilih Rasul Paulus menggantikan tetap 12 kali 12.000, 144.000 ada di Wahyu. Kita baca Wahyu 14 itu loh. Jadi ada kaitannya, makanya saya bilang Pak D udah ketinggalan 10 km karena Paulus ada di situ. Ketinggalan. Aduh gimana itu 10 kilo kita baca ya. Iya. Dari mana yang 144.000 itu? Dari 12 suku Israel. Mungkin Pak D juga Israel nih, bangsa Israel. Kenapa? Ya kan udah kawin-mawin semua, berpencar. Makanya bangsa Israel, engkau tidak panas dan tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau
berpencar diperangi oleh bangsa Turki, ya kan? Tahun 70 Turki menghancurkan yaitu 10 suku dan 12 suku Israel berserak di seluruh dunia. Jadi bangsa jajahan. Sehingga Israel aja merdeka tahun 48. Siapa tuh? Kak, dengar Kak? Itu. Jadi maksud saya, Pak Dehe, karena saya sudah jauh 10 kilo di depan, saya balik lagi memperkenalkan bahwa Paulus adalah dari segi Google, dari segi manapun, Paulus adalah rasul yang spektakuler. Karena biasanya orang preman bertobat, orang yang memerangi hamba-hamba Tuhan yang kau perbuat kepada anak kecil ini sama dengan memperbuat kepadaku, kata Yesus. Jadi jangan sekali-sekali menyakiti hamba Tuhan yang kecil ini, termasuk pendeta, orang-orang apologet Kristen, karena mereka adalah sama dengan menyakiti aku sendiri, kata Yesus. Betul? Yang mengatakan itu juga adalah Paulus. Paulus itu penjahat loh. Penjahat apa? Bertobat Penjahat menjadi rasul. Bukan. Tidak, jauh dari situ. Dia memerangi orang-orang kecil ini. Jadi jangan kamu sakiti anak kecil ini. Anak kecil maksudnya yaitu hamba-hamba Tuhan. Pak Dehe hamba Tuhan, jangan sakiti Pak Dehe, karena dia sama dengan menyakiti Tuhan Yesus. Begitu Pak Dehe, silakan. Oke Bu Menteri, terlalu jauh Bu Menteri. 10 km lalu saya belum start. Wajar, karena Ibu Menteri belum tahu apa perkataan Paulus. Ya. Wajar Ibu Menteri, saya pur 10 kilo, saya di belakang. Lalu ku kejar Bu Menteri, lalu Ibu Menteri ketinggalan. Ketinggalannya di mana? Ibu Menteri sudah 10 km di depan. Baik itu pengetahuan, cara baca, cara menyampaikan. Lalu saya baru berangkat dari nol. Ibu sudah 10 kilo. Tapi saya tinggalin Ibu di kilometer 12. Gitu ya. Saya tinggalin Ibu Menteri di kilometer 12. Ibu muter-muter di kilometer 12. Saya udah nyampe di kilometer 20. Terserah. Lalu Ibu lupa membahas bahwa dikatakan di sini ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya hukum Taurat yang 613 itu dengan matinya Yesus Kristus semuanya sudah batal sesuai dengan kata Paulus. Ibu harus bisa membaca ulang lagi, walaupun Ibu sudah jauh 10 km di depan, tetapi di kilometer 12 saya sudah mendahului Ibu, karena Ibu lupa membaca perintah dan ketentuannya. Di situ saya sudah lewatin Ibu. Jadi saya punya anggapan bahwa ketika saya kecil, saya bernarasi sedikit juga. Saya juga bisa bernarasi dan berasumsi. Ketika saya kecil dikatakan bahwa janganlah engkau melangkahi Alkitab, karena semuanya itu adalah firman Tuhan. Lalu saya mengaminin dan mengatakan iya. Tetapi setelah saya baca-baca, baru saya paham bahwa bukan firman Tuhan semua isinya. Ada beberapa cerita seperti ada sejarah. Benar. Ya, ada sejarah, ada mengenai ada. Tetapi karena sudah kita imani dan belum kita baca, akhirnya kita mengatakan iya.
Pak De, sebentar. Jangan dong mengimani kalau ada Yesus katakan ini yang baik, ini tidak baik. Kok kita imani yang tidak baiknya? Sebentar Bu Menteri, apa ini? Oke. Mana semua kalian? Udah, percayalah Pak De ini Kristen sejati. Dia hanya memastikan saja, saudara. Jangan berharap Pak Dehe jadi asadu sampai kapanpun. Jangan nanya-nanya begitu, malah dia nggak suka. Iya, kita lanjut Bu. Pak Dehe, ya. suka nggak kalau dikatakan kapan asadu? Kapan asadu? Saya nggak suka. Biarkanlah mereka bertanya, tidak jadi masalah. Iya, gini loh. Kenapa selalu berharap orang yang baru supaya asadu dan syahadat, orang yang lama di situ bukannya dididik, ya nggak? Ya kan? Dia malah melamun. Jangan fokus timing. Gimana nih? Aduh, tali puse. Nah, jadi Ibu Menteri tadi sudah jauh 10 km, tetapi di kilometer 12 saya sudah mendahului Ibu Menteri. Saya saling tikung dong, saling tikung ya. Iya. Aduh, oke lah. Gini, saya mendahului Ibu Menteri. Saya revisi pernyataan saya. Sebentar, itu kesombongan ya. Maaf. Kesombongan. Nggak apa-apa. Oke. Kenapa saya katakan mendahului Ibu Menteri? Lupa Ibu Menteri bahwa kata Paulus ini membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti kalau dibilang segala sama dengan semua. Hanya beda kata kosakata saja dikatakan demikian. Segala, semua. Berarti kita sudah bisa berzina, sudah bisa mencuri setelah mati Yesus ya. Mencuri boleh, berzina boleh, menyembah berhala boleh, bersaksi dusta boleh. Kalau kita ikutin kata Paulus ini, semuanya boleh, tidak ada lagi hukum Taurat. Makanya saya mengatakan terlalu konyol perkataan Paulus ini. Tuhan bukan. Lalu saya menarik tadi Ibu Menteri mengatakan bahwa Pak Dehe jangan lupa bahwa Yesuslah yang memilih Paulus. Lalu pertanyaan saya, di mana mereka ketemu Yesus dengan Paulus? Ketika Paulus sedang berjalan kaki, lalu ada suara nyaring dari langit mengatakan, "Hei Paulus." Lalu kata Paulus, "Iya Tuhan, siapakah kamu itu?" Lalu kata Yesus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dia tidak mengatakan, "Hai Paulus, kepadamu saya serahkan kunci kerajaan," atau "Aku pilih kau jadi rasul hari ini." Tidak ada. Tidak ada. Oke Bu Menteri, lanjutkan. Oke, benar. Yesus tidak ada mengatakan demikian karena inilah pertanda bahwa Tuhan sedang mengayak-ayak. Tahu mengayak itu artinya menseleksi siapa yang mengerti akan firman itu. Ya, kalau kita mengertikan secara letterlek, kalau Yesus mengatakan aku Tuhan, nih, kenapa Yesus naik keledai? Kenapa Yesus tidak dia buat seperti dia dari burung Garuda gitu loh, gagah perkasa? Oh, yakin semua dong. Berarti karena disulap-sulap. Bukan. Dengan kerendahan hati Yesus memberi pemuridan kepada 12 murid supaya murid-murid mengerti bagaimana mengedukasi, menduplikasi kepada orang lain. Jadi murid-murid Yesus mati mengenaskan semua, saudara. Hampir semua. Yohanes dipenggal, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana Yesus. Kita ikutilah cara dia mengedukasi orang dengan kerendahan hati, bukan dengan bersombong ria. Karyana masih bilang, "Pak Dehe ketinggalan 10 kilo." Itu kesombongan.
Padahal masih belajar, saya juga masih belajar, sama-sama diskusi ya. Jadi maaf Pak De. Nggak Oke, apa-apa. maksud saya tadi gini, di mana Pak Rasul Paulus ketika dia berjalan-jalan dan ada beberapa saksi menyaksikan turun suara dari langit berkata langsung kepadanya. Ada yang mendengarkan dan ada juga menyaksikan cahaya. Itulah, jadi gini, gak ada yang berulang-ulang. Sekali dikatakan Tuhan kepada Paulus, itulah untuk selamanya. Sehingga Paulus langsung bekerja. Namanya diganti Saulus menjadi Paulus. Jadi kalau memang saya ini congor dan asumsi, ya tidak connect ke semuanya, mentok ke sana, mentok ke sini. Nah itu, oke Pak Pano. Shalom Pano, selamat malam. Ya, selamat Ya. malam. Kayaknya Shalom, kita shalom. tiga connect ini, kita tiga ini, connect ini. Berarti Ya. pertandingan ini Bu Menteri sudah skor 2-0. Skor pertama adalah Paulus membatalkan semua hukum Taurat dan ketentuannya. Dan skor kedua adalah Yesus tidak memilih Paulus. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Oke, saya jelaskan sekali lagi masalah Paulus mengatakan dengan matinya Yesus batal hukum Taurat. Batal yang mana yang dimaksud? Ini yang mengayat tadi. Inilah titik benturan paling keras dalam perdebatan ini. Paulus mengajarkan bahwa dengan matinya Yesus, hukum Taurat dianggap batal, tidak lagi mengikat, tidak lagi wajib dipraktekkan. Ajaran ini kemudian menjadi pondasi besar teologi Kristen arus utama. Iman menggantikan hukum, salib menggantikan Taurat. Masalahnya, disinilah konflik langsung dengan ucapan Yesus sendiri. Karena Yesus justru berkata, ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, bahkan setitik pun tidak. Dan bahwa Taurat tetap berlaku sampai semuanya genap. Maka pertanyaannya tidak terhindarkan dan terasa menusuk. Siapa yang harus diikuti ketika Paulus dan Yesus berbicara berlawanan? Inilah mengayat Tuhan, mengayat kita supaya bagi orang yang mengerti akan hikmat ini, dialah memang ke surga itu Pak De nggak bisa orang bodoh Pak, harus orang yang pintar. Kenapa? Saya Dan salah mengerti satunya calon masuk surga Bu Menteri. Iya. gimana ulangi. Saya salah satu yang masuk surga. Saya jamin 1000%. Amin. Karena Amin. saya mengikuti ajaran Yesus. Sementara yang lainnya mengikuti ajaran Paulus. Makanya dia Oke. sudah terlalu jauh. Walaupun dia seorang pendeta atau pastor atau preses pun, dia tidak menjalankan firman Tuhan itu sepenuhnya, tetapi dia selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Paulus. Jadi Pak Dehe, Paulus katakan ya, kalau Pak Dehe merasa sudah layak ya ke surga. Kalau Paulus sampai sekarang merasa tidak layak, dia bilang membuka kasut kaki Tuhan pun saya nggak layak. Sayalah rasul paling brengsek, sayalah rasul yang paling hina. Nah, Betul, orang betul. yang merendahkan diri rumusnya akan ditinggikan Tuhan. Saya sangat Orang yang setuju. merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Saya sangat setuju bahwa Rasul Paulus paling brengsek. Setuju saya. Kenapa? Pak Dehe, Iya. Pak Dehe, sebentar dulu. Boleh kan? Saya apa sebentar sedikit saja. Jangan keras-keras sama Ibu Karyana ya. Sedikit ya. Karena satu rumah kami artinya satu keyakinan. Mengerti Pak Dehe sampai situ? Iya, iya. Oke? Kalian Ibu Karyana saja apa enggak ikut campur, aku hanya apa nyimak aja ya. Oke? Ya, Ngerti, terima kan? kasih Pak Pano. Tuhan memberkatimu. Pelan-pelan Pak Dehe ya, enggak boleh, jangan apa lah. Santai aja, jangan. Oke ya. Ini Ibu Karyana, mau 3-0 ini Pak Fano, mau 3-0 ini. saudara kita juga. Kenapa itu. turun Pak Pano?
Enggak, di sini juga, tapi menyimak aja, nggak mau aku apa sama Ibu Karyana, itu aja. Pak Pano apa ya pahamnya ya? Orang kita ini ya, Tanania. Enggak, kalau kita nanti di sekolah sahabat saja, ya kan? Sekolah sahabat saja kita diskusi. Hari saja nanti, hari Sabtu. Dikit. Iya, benar. Benar Ya. diskusi. Ya, Bu Menteri, saya lanjutkan. Baik. Jadi Ibu Menteri lupa mengatakan bahwa membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti semua, kan segala. Kalau segala kan semua. Coba ambil tuh segala yang ada di dalam gudang itu kau bawa ke sini. Berarti semua yang ada. Enggak semua hukum Taurat dikatakan, tapi semua Ini ketentuan. Bu Menteri, saya baca lagi ya Bu Menteri ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti Belum ada semua. semuanya. Belum. Nah, kalau Ayo, dibilang, coba lagi. kalau dibilang segala kan sama aja, segala berarti semua. Iya, segala ketentuan, bukan semua hukum Taurat. Ini di sini Beda. ditulis Bu Menteri ini ya, saya baca ulang ya Bu. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah. Membatalkan hukum Taurat. Iya, dengan segala. Membatalkan hukum Taurat dengan segala. Hukum Taurat nggak semuanya, segala Ya, tapi perintah. dikatakan dengan segala perintah dan ketentuannya. Sudah jelas. Tidak ada semua hukum Taurat, Pak Dehe, jujur. Iya, segala. Segala ketentuan. Sebentar Bu Menteri, coba cari di kamus bahasa Indonesia segala, pasti artinya semua. Iya, maksudku gini Pak De, sudah duluan hukum Taurat dibatalkan, baru segala ketentuan beda. Ayo. Saya masih lumayan lah bahasa Indonesia Pak De, lumayan lah. Punten 70 lah. Bahasanya sulit soalnya bahasa Indonesia ini. Karena itu di depan segala dengan segala ketentuan, bukan segala Menteri, kena tombak gini, teman saya iklan dulu Bu Menteri ya. iklan dulu. Teman-teman tolong minta waktu 10 detik saja untuk tap-tap layar. Oke. Saya boleh tap-tap layar juga. Nggak usah Bu Menteri, Ibu cukup duduk manis saja. Iya Bu Menteri, Ibu Menteri, coba kita bahas kembali kepada kita gaya-gayaan ASD ya. Segala berarti semua, sudah ikut di dalam semua. Karena dia bilang nanti di bawah segala perintah dan ketentuannya, semuanya termasuk perintah. Pak Dehe, Jadi Ibu Menteri, nggak ada loh yang kebetulan. jadi Pak Dehe. Ibu Menteri, kalau Ibu Menteri saya usulkan, kalau memang ini judul skripsi bisa juga ini menarik ini. Kenapa saya bilang menarik? Harus dipahami kata-kata membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jelas. Ya. Segala Bukan semua hukum Taurat, melainkan segala ketentuan. Iya, segala perintah ditulis, segala perintah dan ketentuannya. Berarti semua Bu Menteri. Bukan semua. Gini, Coba oke, baca, gini, coba cari. oke. Sekarang Coba, gini. sebentar Bu Menteri, coba dicari di Google dulu arti segala. Segalanya. Iya, segalanya kemana? Segala ketentuan, bukan segala hukum, Iya, segala hukum Taurat. segala perintah.
dan ketentuannya. Sudah jelas. Apa saya kasih di layar biar jelas? Ya. Nih ya teman-teman, nanti yang 1000 ini tolong di komen yang mana yang benar, saya atau Bu Menteri atau firman Tuhan. Bahasa Karyana benar. Nih, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan, nggak ada segala ya, dia telah membatalkan hukum Taurat. Titik. Enggak ada titik. Dengan segala. Oke. Tapi itu satu ini. Sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Udah. Dengan segala perintah dan ketentuan. Dengan segala perintah. Dengan segala perintah dan ketentuan. Enggak segala hukum Taurat. Beda. Di depan dia. Tadi deh. Kamu udah tersetting bilang Pak D benar, biar Pak D nanti sadu. Nih, Bu Menteri, saya baca arti segala adalah semua segala sesuatu, seluruhnya, segenapnya, sekaliannya, sarwa, semesta dan setoro. Ya. Oke. Ulangi bacanya. Segalanya, mau semuanya, mau tetap di depan dari dengan bukan di belakang dari semua hukum Taurat. Segala hukum Taurat, tidak ada segala hukum Taurat. Tidak ada semua hukum Taurat. Tidak ada. Segala ketentuan. Nih ya, berarti yang dibahas ya, ketentuan, bukan semua hukum Taurat. Itu loh. Bu Menteri, saya baca lagi Bu Menteri ya, saya tanpa koma berhenti di titik ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala tidak ada segala hukum Taurat. Sebentar dulu, jangan dipotong. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Berarti dengan matinya Kristus membatalkan seluruh hukum Taurat dan perintahnya. Itu artinya tadi segala adalah semuanya, seluruh. Tidak. Kita gini ya. Gimana ini Bang Fano? Ini. Tidak ada dikatakan segala hukum Taurat, namun segala perintah dan ketentuan. Iya, kalau padahal saya ini nggak ini loh. Saya udah hafal apanya. Itu urutan kalimatnya saya udah hafal karena udah bahas tadi siang. Ya kan, Pak D? Jadi gini Pak D gini ya. Sebentar. Kan maksud saya kan apa Fano? Ganti tema kita sebentar. Lagi Ibu Karyana. Jangan dulu. Clear. Memang tunggu. Kalah kalau tema ini Pak Fano, betul. Ada sedikit lagi belum. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Lanjut. Di roomnya Ustadz PI kita membahas, Pak D mengatakan bohong Tuhan ini. Kenapa satu hari kamu makan, satu hari mati? Ternyata yang mati Tuhan. Dibatalkanlah hukum Taurat yang mengatakan boleh kamu makan seisi taman ini, tapi buah pengetahuan yang di tengah-tengah itu jangan kamu makan Adam Hawa. Dilanggar sama dia. Satu hari kamu mati, satu hari kamu makan, satu hari kamu mati. Bohong Tuhan, kata Pak Dehe. Saya bantah, ya kan? Bukan begitu maksudnya. Nah, ini sambungannya ke sekarang. Hukum Taurat mula-mula yang diberikan kepada manusia adalah jangan memakan buah larangan. Batallah itu karena tidak mati. Yang mati siapa? Yesus memberi domba sebagai sembelihan pertama, sebagai persekot, dan 4.000 tahun kemudian dia turut untuk itu dia mati. Makanya Yesus katakan kepada Pilatus,
Katakan kepada Judas. Judas mengatakan, Tuhan, kenapa? Kamu kan Tuhan, selamatkan dirimu. Walaupun kujualkan kamu Tuhan, bisa selamatkan dirimu. Datang Yesus menjawab, untuk itu aku datang. Lalu Judas bunuh diri karena dia tidak tahan. Dia kira Yesus itu bisa dibodoh-bodohi seperti pemikirannya. Itu. Jadi ini kalau asumsi tidak konek kemana-mana. Mau kalian bilang aku botol, inilah kebenaran, inilah iman orang Kristen yang semua diakui oleh umat Kristen. Terima kasih. Ya, benar gak Pak Pano? Dilkan itu dulu Pak Dehen. Ini Pak Dehen, udah dilkan aja itu dulu. Sudah selesai. Jangan ngomong sama saya, selesai itu. Selesai. Gak ada yang salah, saya katakan kan Pak Pano. Ada yang salah? Satu ayat kunci yang menjadi bukti bahwa Paulus membatalkan kewajiban hukum Taurat ada tertulis di dalam Roma 10 nomor 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat ini banyak dipahami sebagai penutup fungsi Taurat, sebagai hukum yang mengikat, karena Paulus menegaskan bahwa iman kepada Kristus menggantikan Taurat sebagai dasar pembenaran. Jika ingin ayat yang lebih eksplisit lagi, Paulus juga menulis di dalam Galatia 3 nomor 25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Konteks penuntun sama dengan hukum Taurat. Dua ayat ini menjadi poin utama. Mengapa banyak orang menyimpulkan bahwa Paulus mengajarkan Taurat tidak lagi mengikat, dan disinilah tabrakan langsung dengan ucapan Yesus tentang Taurat tidak dihapuskan, menjadi inti debat Kristen versus Kristen kali ini. Jadi ada yang Pak Dehen di sini, memang di sini selalu dari Pak Pendeta Jai tempo hari sama Pak Pendeta Bu Lela ya, dan banyak semalam pun pendeta siapa yang saya hadapi. Jadi tentang oke lah, saya ikuti dulu 1 Timoteus pasal 3 pasal 2 ayat 10. Coba dulu Pak Dehen. Ini kebanyakan di organisasi yang lain, perempuan atau anak gadis sering memakai baju-baju yang nampak tubuhnya, atau pakai apa itu mutiara, kalung, anting-anting kan. 1 Timoteus berapa Pak Vano? 1 Timotius pasal 2 ayat 10. Dan ada juga di Korintus itu nanti. Korintus 14 ada itu. Bunyinya begini, biar saya bacakan, boleh kan? Ya. 1 Timotius pasal 2 ayat. Ini ganti topik kita. Ya, ganti topik lah Bu. Udah selesai itu, udah anggap selesai itu tadi. Nanti bahas lagi. Makanya aku bilang sama Pak Dehen tadi, nggak boleh sama Ibu Karyana keras-keras. Selagi ada saya, nanti kalau nggak ada saya terserah. Terima kasih Pak Panu. Iya. Jadi aku bertanya ini Bu ya, Ibu Darni satu gereja sama Ibu Darni? Katanya Bu Darni Advent, saya juga Advent. Ya, Boru Simatupang kan? Ya, saya gereja di Veteran, Medan. Medan, dia? Kayaknya di arah ke apa? Pancur Batu. Dolok Sagu. Ya, Pak Vano, sudah dibaca Pak Vano apa belum? Apa saya baca? Iya. Medan Tuntungan.
Oh, bukan di Dolo Sanggul dia itu ya? Bukan. Oh. Di Medan juga, tapi daerah Medan Tuntungan. Oh, oke. Kukira satu gereja sama ibu. Bukan. Saya nggak pernah bertemu, dan baru-baru ini saya di Komal baru bertemu. Oh, pernah bertemu sama Ibu Darni kan? Belum pernah bertemu, tapi di room saya tadi siang ada. Oh iya ya. Adsen juga dia. Oke. Advent. Lanjut kita ke Timotius tadi, pasal 1 Timotius pasal 2 ayat 10. Bunyinya begini. Tetapi hendaklah ia, judulnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ayat 10, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintahkan laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. 15, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, jadi di sini karena banyak sekali ku tengok Padehen ada di gereja dulu waktu BNKP aku GKII Krismati ya kan, di Pentakosta tidak ada laki-laki situ. Tetapi kalau di ini tadi bisa perempuan jadi pendeta, tetapi di sini dilarang. Begitu kan Pak Dehe kan? Ya betul. Jadi coba dulu sedikit itu Pak Dehe. Kenapa bisa begini apanya ini? Saya kurang mengerti kok bisa perempuan di ini menjadi pendeta. Sementara di sini terlarang ya. Kan begitu kan Ibu Yang Karyana? menulis Timotius ini siapa Pak Vano? Si Paulus juga kalau nggak salah itu Pak ya. Ketawa dulu Pak Dehe. Paulus lagi. Jangan ketawa Pak Dehe dulu. Serius lah. Itu kan kata Paulus Pak Vano, bukan kata saya. Jadi memang sebenarnya Pak Vano, kalau minta pendapat saya, memang betul itu di gereja itu sebenarnya yang mengundang dosa itu adalah iblis. Ya. Dan iblis di gereja itu adalah ketika kita melihat maaf ya Bu Karyana ya, melihat paha-paha gadis-gadis remaja itu, lalu si Ucok dan si Joni tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena mereka menghargai paha mulus. Coba pahanya agak hitam-hitam, mereka tunduk dan mati. Si Ucok tidak hormat, dia tunduk kayak dia melihat nenek mau kemana. Tapi kalau Ucok dan Joni ini ketika melihat yang mulus-mulus, pikirannya mengatakan apakah lebih gelap di sana atau di sini saja yang gelap. Begitu. Makanya banyak rok mini yang semestinya bukan dibawa di suatu tempat peribadatan, tetapi mereka sudah bawa, mereka tidak ingat lagi, mungkin lupa kali. Itu menurut saya Pak Vano. Tetapi kalau memang saya punya famili yang begitu, kita harus menasihatin sebelum berangkat ke gereja. Nah, itu dia maksud saya. Karena sudah begitu sangat menjelekkan itu. Ya, karena menyangkut seksual itu.
Mungkin walaupun Pak Vano sudah umur 51, tapi kalau melihat yang mulus, apalagi cantik, pasti Pak Vano juga tertarik kan? Iya jujur. Tutup mata aku Pak Dehe. Tutup mata aku dah. Mana ada jiwa laki-lakinya pasti hormat itu. Jadi nanti Pak Vano apa? tutup mata gini dia, gini. Nah, tuh dibuka sebelahnya. Pakai masker aku, Bu Karyana. Ya, itulah manusia dosa, ya. Tapi Jadi Nanti Pak Vano akan kurekam memang yang suka begitu. Nanti ku kasih DVD saya, tapi semua potongan tubuhnya saya hilangkan, cuman keseksiannya saja saya kasih. Jadi cuman saya yang mengenal beliau, jadi orang lain tidak bisa menebak. oh iya. Roknya aja saya kasih, saya tutup, dan pahanya saya kasih lihat, biar kapok. betul. Iya, karena Jadi roknya, contoh Pak Vano ya, roknya warna putih, saya ganti warnanya belang-belang, tetapi pahas tetap asli. Kalau dia lihat, Viralkan aja, diviralkan. kalau dia lihat pahanya, pasti dia yakin ini paha saya. Tetapi ke atasnya kita blur atau kita tutup supaya nggak kelihatan. Kita hargai juga. Wajahnya aja di blur. Enggak, bajunya juga di blur, Bu Menteri, supaya tidak ketahuan dia. Ya betul tuh, dilihat dosa, kalau tidak dilihat juga barang bagus. Ya lanjut Pak Vano. ada juga itu nanti tertulis di Korintus ya, 1 Korintus 14 ayat 33 sampai 35 itu kalau nggak salah. Itu bisa dicatat itu, karena bagus sih kalau seandainya tidak memakai pakaian seperti begitu. Menurut saya pribadi ya, karena sama seperti yang dikatakan Bapak Dehen tadi, nggak mungkin kita tutup mata kalau apa. Ujung-ujungnya nanti jatuh, kalau nggak kita tabrak apa dinding kan. Nah, Bilang ini aja Pak Vano, jangan munafik. Pak Vano juga suka gitu. nah iya justru itu. Justru itu makanya Jangan aku kan bilang Pak Vano, saya aja suka, tapi maksud saya di dalam gereja jangan gitu. Boleh kita di luar main, tapi di gereja jangan. Saya mah jujur Iya. Pak Vano, saya senang melihat paha mulus, apalagi apem yang tembem-tembem begitu di nampak-nampak begitu. Saya suka, cuman kalau di gereja saya tersinggung langsung, emosi. Ini orang nggak sopan gitu. Tapi kalau entah di mana tertulis lupa aku, Yesus mengatakan begini Pak Dehen, ya, jangankan kita melakukannya, ketika sudah kita menginginkan dalam hati aja, bayangkan itu di dalam hati sudah berdosa kita. Ya iya, makanya kita tadi saya katakan, saya suka banget Pak Vano, tetapi kalau di gereja jangan. Iya. Karena bukan Pak Pano sekarang, Pak Pano sebentar, ini membahas supaya ketahanan iman Pak Pano atau membatasi atau menegur orang pelakunya, gimana menurut Pak Pano? Ya karena Ya itu gini, yang maaf. Sebenarnya gini, kalau kita tidak akan bisa mengubah dunia, diri kita lah kita rubah. Kita melihat begitu bisa tidak tergoda, udah jijik dengan dosa, itu baru gentleman. iya betul. Saya lihat lelaki ganteng tidak tergiur karena saya mengingat Tuhan di sorga, dan itu adalah salah. Apalagi beristri itu dengan jijik dengan dosa, itulah yang gentle. Perempuan gentle juga harus sebagai betul. wanita Kristen. Betul, memang betul itu. Itu. Kuaku itu, Bu. Kuaku itu. Tetapi yang kita apa sekarang, kita himbau kepada bapak-bapak agama, bapak-bapak gembala, karena mereka lah yang apa? mereka lah hobinya itu Pak Vano. Hobi mereka itu. Kalau mereka tahu pasti sudah dihimbau, itu nggak dihimbau. Yang dihimbau itu yang live. Kalau selangkangan kemana-mana di gereja nggak ditegur. Saya pernah lihat selangkangan orang di gereja. Pembahasan debat kemudian melebar ke kritik internal yang cukup sensitif ketika Pak Dehiwaruwo menyoroti gaya berpakaian sebagian jemaat wanita di gereja yang dinilainya tidak mencerminkan kesakralan ibadah. Ia menyinggung fenomena rok mini saat kebaktian
yang menurutnya justru mengalihkan fokus ibadah dan memicu godaan, alih-alih menghadirkan kekhusyuan. Pernyataan Pak DH meski disampaikan dengan bahasa keras, pada dasarnya adalah kritik tajam dari dalam tubuh kekristenan sendiri soal tata cara ibadah, etika berpakaian, dan batas kepantasan di ruang yang dianggap suci. Ia mempertanyakan apakah ritual ibadah masih dijaga keseriusannya atau justru tergerus oleh kelonggaran budaya yang membuka celah distraksi dan kontroversi. Isu ini pun memantik respon beragam. Ada yang menilai Pak DH terlalu vulgar, ada pula yang melihatnya sebagai peringatan keras agar gereja kembali menata etika ibadahnya. Yang jelas, kritik ini bukan serangan dari luar, melainkan cermin internal yang memaksa jemaat bertanya, apakah suasana ibadah masih dijaga kesakralannya atau justru menjadi ajang yang mengundang nafsu birahi. Jadi inilah Pak Pano sama Pak DH, seorang gembala itu berat. Jadi tidak bisa asal sembarangan menerima itu, karena beliau di depan audiens, berbagai macam cara duduk orang yang silap gimana-gimana, dia kan melihat, ya kan? Apakah dia tahan atau tidak menghadapi itu, urusan dialah kepada Tuhan, bukan urusan kita. Kan begitu? Betul. Begitu saudara. Jadi berat sebagai seorang gembala. Cumanya Bu, yang saya maksud di sini, dari mana datangnya dosa? Ya kan? Ketika dilihat mata, maka muncullah pancingan dari si iblis. Betul nggak itu? Iya, jadi seorang gembala itu berat kerjanya. Ya, karena setiap minggu, setiap hari dia melihat cara duduk orang, bagaimana cara berpakaian. Nah, hendaknya seorang gembala harus menegur. Kalau di kami malah dirazia. Nah, seorang gembala itu dia jalan dan melihat handphone yang hidup, dia bisikkan dan tidak mempermalukan. Dia membisikkan, tolong handphonenya ya, tapi dengan senyum. Handphonenya di silent. Nah, iya betul. Itu adalah pendeta yang tahu aturan, tetapi ada pendeta yang nggak tahu diri, menyindir orang dari mimbar, bahkan menyebut nama orang. Ada itu. Nah, ini mempermalukan, karena Tuhan mengatakan nasihatilah melalui 4 mata, jangan mempermalukan orang. Betul. Itu bukan membawa orang ke dalam pertobatan. Betul. Gitu. Tapi kita tidak bisa menegur seorang pendeta, bukan urusan kita, karena Tuhanlah yang menegur beliau. Jujur Pak Dehenya, kalau di Advent nggak diperbolehkan memakai anting-anting, kalau itu gelang, ya itu nggak diperbolehkan, jujur. Saya dari lahir Advent nggak ada tusuk-tusuk, ini nggak ada tusuk-tusuk. Tanyalah Ibu Karyana kalau nggak percaya. Cuman ya, yang lain ini yang saya maksud, ya. Itu kan sudah aturannya, Pravano. Mungkin juga gereja lain kalau memberikan aturan seperti itu, mungkin juga berkurang. Saya pun pakai Pravano kalau ke gereja, begini. Pakai saya. Iya, kalau soal itu tentang apa itu atau ada salibnya mungkin bisa. Tetapi kalau seperti yang kita lihat itu Pak Dehet, memamerkan emasnya sampai bisa toko emas berjalan, maksudnya toko emas berjalan. Iya. Iya. Kalau biasanya di gereja apa? Orang Kalibata. Jangan disebut lah gerejanya, pokoknya biar sadar sendiri mereka. Kalibata lah. Iya. Kalau suku lain nggak suka begitu, nggak suka pamer. Ada pertanyaan Pak Vano, katanya Pak Vano suka juga kah dengan rok mini? Saya bilang iya, pasti Pak Vano kan masih muda. Memang begitulah. Jadi penonton kita selalu diingatkan itu. Udah tahu lagi ditanya lagi. Inilah. Bilang jadi aja Pak Vano, apa itu? Pak Vano, kalau lihat seperti itu langsung berdoa. Bilang ini, jangan bawa aku ke dalam pencobaannya Tuhan. Gitu. Iya, jangan bawa aku ke dalam percobaan ya Tuhan, tapi jadilah dia kehendakku. Ah, ini doa yang nggak tulus. Jadi seandainya dia doa bersyarat. kita, Bu,
Ya. Oke, kita ganti topik. Bagaimana doa yang benar? Doa yang benar. Oh, jadi di Matius Ya. 6. Matius 6. Doa yang benar salah satu tidak bertele-tele. Yang kedua selalu meminta, berikan aku kekayaan, berikan aku ini, berikan aku ini. Tak pernah bersyukur. Betul, Ya kan? betul. Malah mendoakan tengah malam orang lain kecelakaan. Waduh. Nah, mendoakan musuhnya. Nah, banyak Mana ada mendoakan musuhnya. Apakah itu didengarkan Tuhan? Nah, ini aduh, itu ada mah doa bukan, khusus tengah malam. bukan doa Untuk itu. nah, gini dia bilang. Gini Pak De, ada tetangga aku gini ya. Aku nggak sebut sih denomnya atau apanya. Nanti malam aku doakan kamu ya. Tengah malam nanti aku doakan kamu. Emang Tuhan terima doanya untuk menyakiti yang lain? Itu adalah doa yang salah. Tuh saudara. Tuh doa orang gila itu. Ya banyak yang keliru Pak, banyak kan keliru. Ya makanya hidupnya susah, melarat, madesu, kismin. Kenapa doanya bertele-tele dan berdoanya juga selalu menyakiti orang lain? Itu adalah bapaknya si Paus. Iya, orang-orang iri hati dan dengki itu tidak pernah akan sukses sampai dunia akhirat itu. Oke, itulah doa yang apa? Pak De, Ibu kok Menteri. turun Pak Pano ya? Kemana Maksudku, Pak Pano? aku sambung dulu yang itu tadi boleh? Kemana Ya, Pak Fano? Iya, belum selesai tadi, udah 4-0 kata penonton. Itu bagaimana Efesus 2 ayat 15? Ade, pintar kali. Padahal udah menjawab loh. Bapak kosong katanya. Aduh. Memang Saifuddin aja tadi Bu. Bu Menteri. Pak De dari cara Pak De memandang audiens nggak berani bilang Pak kosong, curang. Bu Menteri, tadi temannya Saifuddin, pendeta yang dibangga-banggakan oleh Oten, tadi sudah kuhajar di dalil ini 5 orang mereka. Saking bencinya mereka pada saya, mereka mengatakan bahwa saya adalah Islam dan saya adalah sudah bukan percaya kepada Yesus, dan setelah itu mereka blokir saya karena terguncanglah hati mereka setelah saya terangkan bagaimana dengan Efesus ini, bagaimana dengan kata-kata Paulus ini bertentangan dengan kata Yesus yang mengatakan bahwa saya datang ke dunia ini untuk menggenapi firman Tuhan, bukan untuk meniadakannya. Begitu. Ya, Tapi saya siapa dulu herdernya si Edis, silakan komen ya, herdernya si Edis, komen biar rame ya. Oke Bu Menteri, silakan lanjut, memang belum selesai ini. Ya, itu tadi. Yang mana lagi yang kita bahas tadi? Artinya gini, nih ya. Artinya begini Bu Menteri, membatalkan hukum Taurat adalah sebuah dosa dan hukumannya adalah neraka yang paling terhina. Di Matius pasal 5 ayat 18 atau 19 di sana dikatakan. Lalu saya berani mengatakan bahwa si ikan paus sudah masuk neraka karena dia berani membatalkan hukum Taurat yang telah difirmankan Allah kepada Musa dan yang lainnya. Silakan Bu Menteri. Jadi bagaimana itu Pak De? Hampir setengah dari isi Alkitab adalah dari Paulus. Gimana itu? Jadi Alkitab itu setengah dibuang dong? Hanya kata-kata yang berlawanan saja yang saya tidak pakai. Iya. Yang lain yang bagus saya pakai, tetapi dia begini saya tidak pakai. Galatia lagi yang dia tidak berguna Kristus kalau disunah saya nggak pakai lagi itu karena jadi gini Pak De, jangan tendensius dan membenci Rasul yang sudah dipilih Tuhan. Saya Bahkan tidak beliau membenci sudah termasuk. saya tidak membenci, tetapi suratnya ini saya tidak pakai begitu. Saya tidak membenci beliau. Kan sebagian yang tidak mengerti. Sebenarnya saya sudah jelaskan. Alkitab tidak pernah direvisi pengertiannya. Yang direvisi adalah kata-katanya ya. Kata-katanya. Kayak tadi ada
Yesus mengatakan, hari ini anak Allah telah bersama Tuhan di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ya, padahal dia lagi diadili. Padahal di situ LAI menerangkan hari ini. Pengertian yang sebenarnya adalah future, masa yang akan datang. Berarti Yesus sudah tahu dia akan bangkit, ya, sudah tahu. Ya, padahal dia lagi diadili, lagi disidang di mahkamah. Dia mengatakan kepada murid-murid, hari ini anak Yesus Kristus setelah ada banyak. Saya mau bertanya kepada Ibu Karyana, mengapa orang-orang Oten itu mati-matian melawan Yesus dan membela Paulus, sementara ajaran Paulus sebagian bertentangan dengan perkataan Yesus? Ada apa sebenarnya doktrin yang telah disampaikan? Ini pertanyaan yang luar biasa, Pak Dehe. Aku jawab, ya. Begini sejarahnya, ya. Paulus menceritakan semua tentang Yesus yang sudah bangkit. Dia kan Yesus sudah bangkit, lalu Yesus memberikan arahan langsung kepada Paulus melalui Roh Kudus, dan pernah bertemu sekali, yaitu suara dan cahaya dari langit. Nah, sesudah itu Paulus kedatangan Roh Kudus. Nah, Paulus menceritakan tentang yaitu hasil dari dia sudah naik ke surga, hasil dari penyaliban. Ini sejarahnya, Pak Dehe. Zaman dahulu sebelum Yesus disalibkan, orang Farisi tidak mengakui Yesus mati di kayu salib. Mereka tidak mengerti itu apa. Mereka salibkan. Nah, orang Farisi mengatakan, aku sudah menurut semua perintah Tuhan, yaitu hukum 10. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menduakan Tuhan, hormati bapak ibumu. Semua orang Farisi lakukan itu. Tapi mereka tidak mengerti arti dari dengan matinya tadi batallah hukum Taurat. Nah, Paulus yang mengerti semuanya ini. Dia pergi ke Antioquia, kemana, dari dialah tahu arti Kristen. Lalu orang Kristen, arti Kristen pengikut Kristus. Pauluslah sebenarnya sebagai pendobrak dan pendiri kekristenan itu. Jadi orang Kristen mendewadakan Paulus gini, dengan matinya Yesus, kata Paulus, hukum Taurat tidak perlu lagi, boleh mencuri, boleh ini, semua dosa kita sudah dihapus. Mereka keliru. Jadi yang sini keliru, yang sini keliru. Paulus di tengah-tengah. Paulus mempromosikan kematian Yesus. Dia tidak mengerti ini, yang mengikut Paulus ini orang Kristen tidak mengerti hukum Taurat sudah batal, dosa kita telah diampuni. Enggak, jadi artinya boleh mencuri? Tidak. Coba mencuri, pasti saya dihukum. Jadi sebenarnya kedua orang yang bijak, kedua-duanya dipakai, yaitu hukum Taurat dan mengakui Yesus sudah mati untuk kita. Menebus dosa kita dari mana? Apakah kayak orang sebelah bilang, kalian kan sudah ditebus dosanya, kalian kan boleh. Jadi seakan-akan kita ini berbuat karena hukum-hukum negara, supaya tidak dihukum negara penjara. Gara-gara itu kita takut. Kalau masalah dosa-dosa sudah diampuni Tuhan. Itu maksudnya. Ternyata bukan. Salah arti. Ujung rambut pun tidak ada yang gratis. Dosa dilimpahkan kepada iblis yang menyesatkan kita. Ya, itu maksud Yesus telah diampuni. Tapi kalau kita pengikut iblis udah sesat, berbuat dosa, berbuat zina, kita mengikut iblis, lalu kita lah yang menanggung dosa kita itu semua. Iblis senang. Kenapa iblis beruntung? Dosaku Karyana tidak dilimpahkan kepadanya. Karena Tuhan Yesus melimpahkan kepada iblis kalau kita mengikut Yesus. Tapi kalau kita mengikut iblis, dosaku kutanggung sendiri di neraka bersama iblis. Nah, kenapa iblis sampai sekarang masih menggoda manusia, menyesatkan? Karena pemikiran iblis begini, semua dosa-dosa Pak Dehe Karyana ditangguhkan ke saya. Bagus, kusesatkan aja benar-benar supaya bersamaku di neraka. Dialah yang menanggung dosanya sendiri, tidak diikutkan ke saya. Tapi kalau Karyana berangkat ke surga, diselamatkan dan ditebus, dosaku ditangguhkan kepadanya. Karena tidak ada dosa yang gratis. Sama seperti
neraca dan itu tidak ada yang apa, semua dicatat, tidak ada dihapuskan, tidak ada, semua dicatat gitu. Nah itu masih teknologi Tuhan melebihi dari semua teknologi kita, ya. Jadi jangan bicara sains tentang ketuhanan, jangan bicara ilmiah, jangan bicara ilmiah tentang ketuhanan. Makanya orang sebelah katakan ilmiah tidak ada. Coba ilmiah, air selalu menuju ke bawah. Di zaman Nuh air menuju ke atas, tidak ilmiah. Jadi logika manusia bukan logika Tuhan. Satu bukti paling poin bahwa banyak Kristen mati-matian membela doktrin Paulus dengan mengesampingkan ajaran langsung Yesus ada tertulis di dalam Galatia 5 nomor 2, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat ini sangat tegas dan ekstrim. Paulus tidak sekedar mengatakan sunat tidak wajib, tetapi menyatakan iman kepada Kristus menjadi sia-sia jika sunat dilakukan. Padahal di sisi lain, Yesus di dalam Matius 5 nomor 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Jelas Yesus menguatkan Taurat. Paulus mengancam iman jika Taurat dipraktekkan. Namun faktanya Kristen arus utama memilih mengikuti Paulus. Sunat ditinggalkan, Taurat dianggap usang, ajaran Yesus tentang hukum diposisikan sudah digenapi. Inilah bukti paling telanjang. Ketika Paulus dan Yesus berbicara berlawanan, yang dipatuhi adalah Paulus, bukan Yesus. Bukan karena ayat Yesus tidak ada, tetapi karena doktrin Paulus dijadikan pondasi utama kekristenan modern. Nah, jika ajaran Yesus diikuti sepenuhnya, Taurat tetap relevan, namun karena Paulus diikuti, Taurat dibatalkan. Terima kasih Pak Dehe. Nih ngarang-ngarang, nanti ya wajar, makanya di bumi ini lebih banyak yang jahat daripada yang baik. Banyak yang terpilih sedikit, banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih. Karena jalan ke surga adalah sempit dan sedikit yang sampai. Besar jalan ke neraka, banyak yang ke sana sampai. Percayalah saudara-saudara. Bu Menteri mungkin gagal paham, Bu Menteri. Satu yang kutanya Bu Menteri, satu yang buat narasi. Ya, kan tadi itu luas Pak Dehe, itu luas kata Pak Dehe. Kenapa orang Kristen mengagung-agungkan Paulus? Karena Paulus mendeklarasikan tentang kematian Yesus. Nah, tidak perlu lagi hukum Taurat batal, salah arti. Bukan hanya Paulus yang menarasikan kematian Yesus, ada Lukas, ada Matius. Iya, beda dengan Paulus. Beda. Iya, beda dengan Paulus. Si Paulus ini dia seakan-akan menyamakan dirinya dengan pencipta. Coba lihat kata-katanya. Kata-katanya hampir imbang, bahkan dia berhak mengatakan dengan matinya Kristus membatalkan hukum Taurat. Berarti sama, Allah, Yesus, Paulus, Tritunggal jadinya. Hampir segitu. Dia berhak loh. Cuma si Paulus yang sering mengatakan batal hukum Taurat. Nabi yang lain nggak ada. Coba lihat di Galatia, dia katakan di sana bersunat tidak ada, tidak berguna bagimu Kristus. Dia yang mengatakan itu. Berani dia, berani. Ya, artinya sunat rohani, sunat juga boleh, gak disunat juga boleh. Makanya banyak tidak berdosa bersunat. Makanya banyak yang berdosa dan tidak bersunat gara-gara Paulus ini, gara-gara beliau. Karena dia mengatakan ketika Anda disunat maka Kristus tidak berguna bagimu. Yang takut disunat dia bawa dalil ini supaya dia tidak disunat. Karena dulu waktu sama zaman kecil saya juga takut disunat.
tetapi sudah perintah katanya, sudah ada di dalam Alkitab, dan kita juga sebagai sudah adat istiadat atau budaya harus disunat. Di Nias itu 1000% manusia disunat, B1 B2 juga disunat kalau di Nias. Ya, tapi kan bukan karena ketuhanan. Iya, tetapi yang saya pertanyakan ini Bu Karyana adalah Karena tradisi kan? bukan. Yang saya pertanyakan ini adalah karena Paulus itu selalu menyinggung mengenai hukum Taurat. Di sana juga dia disinggung bahwa tidak berguna bagimu Kristus kalau sudah disunat. Seakan-akan Paulus ini sudah diberikan dia, atau kalau di pemerintahan dia kaki tangan Yesus. Itulah yang membuat saya tidak begitu percaya kepada beliau, kata-katanya. Saya percaya. Bagaimana mungkin Pak D mengatakan Paulus kaki tangan Yesus tapi mempercayai Yesus sementara rasulnya tidak dipercayai? Bagaimana itu? Karena kata-katanya mengerti. Dia mengatakan di sana bahwa bagimu tidak berguna Kristus. Di sini dikatakan juga berbeda lagi, hukum Taurat dan segala perintah. Jadi dan gini, rumusnya Pak D, Paulus itu kebalikan. Dia membalikan dalam arti kebalikannya. Tapi bagi orang yang punya IQ tinggi, mengerti melalui imannya, dia pasti mengerti. Yang saya bingung Bu Menteri, semua narasumber saya, baik itu pendeta, jemaat, selalu membela Paulus. Bahkan Yesus ini diinjak, Yesus ini dengan mengatakan Yesus ini dia menggenapi hukum Taurat. Tetapi orang lupa itu. Orang-orang lupa mengenai Yesus, bahkan menarasikan bahwa Paulus yang benar. Berarti percuma Yesus datang ke dunia ini dan mengatakan bahwa saya datang untuk menggenapi, tetapi datang Paulus untuk mengacaukan. Coba Anda pikirkan, Yesus berkata di Matius di sana, aku datang untuk menggenapi firman Tuhan, bukan membatalkan. Tetapi Paulus datang untuk membatalkan. Lalu siapa Paulus ini? Orang biasa. Makanya saya bingung. Orang Kristen ini menyembah Paulus atau Yesus sebenarnya? Mereka menyembah Yesus mulutnya, tetapi ajarannya ajaran Paulus. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Engkau menyembah, mulutmu menyembah saya, tetapi hatimu tidak. Inilah yang terjadi. Dia menyembah Yesus, mengatakan begini-begini, tetapi yang diperdebatkan adalah Paulus. Ini ajaran yang sesat jadinya, melenceng. Itu yang Yesus katakan bahwa banyak orang menyebut nama saya hanya di bibir saja, tetapi hatinya tidak. Contoh ini, Ibu Menteri membela mati-matian Paulus, saya membela mati-matian Yesus. Tapi kata Bu Menteri pengikut Yesus. Makanya saudara kita yang tidak seiman mengatakan bahwa Nasrani itu hanya di bibir mengatakan bahwa pengikut Yesus. Jadi Pak D, gini ya, saya dengan hati yang jujur, dengan murni, jadilah Paulus modern. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, saya rasa Pak D kita udah 2 jam. Ya, berhubung saya juga banyak panggilan. Oke. Siap. Oke, sampai bertemu nanti kembali di waktu yang lain hari. Siap Bu Menteri, terima kasih sudah bertemu di room saya. Terima kasih, semoga Ibu Menteri. Oke, sama-sama Pak De. Tuhan berkati. Amin. Amin. Ya, demikian tadi teman-teman perdebatan panas antara Pak DH yang menegaskan diri sebagai pengikut ajaran Yesus berhadapan dengan Bu Karyana yang dipanggil oleh Pak DH sebagai Bu Menteri yang tampil sebagai pembela ajaran Paulus. Adu argumen berlangsung tajam, saling tarik ayat, dan memperlihatkan benturan mendasar antara kembali ke ucapan Yesus versus mempertahankan konstruksi teologi Paulus. Debat ini kembali menegaskan bahwa konflik paling keras justru datang dari internal kekristenan sendiri. Siapa yang dijadikan rujukan utama, Yesus atau Paulus?
Dengan gaya masing-masing, keduanya menyajikan pandangan yang membuat diskusi semakin panas, menggelitik sekaligus menghibur. Demikian teman-teman, kita nantikan perseteruan berikutnya yang pastinya lebih panas, lebih tajam, dan tentu saja lebih menarik untuk disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.